Assalamualaikum, halo, jumpa lagi dan Dadan. Ya, ini adalah TWS terbaru dari Blisswolf, TWS Gaming BWVL B3. Harganya sekitar 600 ribuan. Saya cantumin link sellernya di kolom deskripsi. Yang menarik dari TWS ini tentunya sudah low latency, lalu drivernya cukup besar juga ya, 13 mm. Dan karena ini TWS Gaming tentunya ada LED RGB ya, mantap. Saya tampilkan saja spesifikasinya di layar sambil buka boxnya ini. Yang pertama ada earbuds-nya seperti ini. Lalu berikutnya charging case-nya masih plastikan, saya buka dulu. Oke, kita buka saja. Wih, mantap nih. Futuristik banget ya. Kita buka dulu. Wih, keren nih. Futuristik banget ya. Kayak pesawat UFO. Lalu kita cek juga dalamnya. Wih, mantap nih. Di sini juga ada LED display indikator baterainya ya. Lalu berikutnya kita dapat juga mikrofon detachable seperti ini. Kita lanjut lagi, di sini dapat ear tips. Ya, seperti ini, ukuran large sama small ya. Lalu berikutnya kabel charger USB Type-C. Dan yang terakhir ini buku manual dan kartu garansi. Oke, saya rapihkan dulu yang ada di atas meja ini, di skip saja. Oke, kita cek dulu charging case-nya ini termasuk solid ya, berbahan plastik dengan sentuhan glossy. Ukurannya sih lumayan gede, seperti bedak kosmetik ya. Nah, untuk desain board di atas ini memang tidak terlalu detail ya, tapi masih kelihatan cakep di sini. Dan di pinggiran charging case-nya ini LED RGB ya, bisa nyala kalau kita buka case-nya seperti ini. Oke, di bagian terluarnya ini ada port USB Type-C untuk chargernya. Lalu di bagian interior kita bisa lihat LED display, indikator baterai. Lalu di sini juga ada dua pin charger dan tanda mana kanan dan kiri biar nggak ketuker. Kita lanjut ke earbuds-nya. Untuk ukurannya memang cukup besar sekali ya. Di bagian tengahnya ini ada LED indikator. Lalu touch control, geser ke samping di sini juga ada tombol fungsi menu. Geser lagi ada dua pin charger. Lalu berikutnya di sini port mikrofon eksternal ya. Balik lagi ke samping, di sini juga ada beberapa lubang mikrofon. Lalu geser lagi, di sini ada detail kiri kanan. Dan untuk karet earbuds-nya ini lumayan cukup tebal ya. Tapi dari bentuk ujungnya sih ini lancip banget. Kelihatannya sih isolasinya bakal bagus. Nah, untuk connect mikrofon eksternalnya juga gampang, tinggal ditancap saja seperti ini. Oke, kita pairing dulu ke HP, di skip saja. Pertama kali fitting sesuai prediksi saya, posisi ujung earbuds-nya ini langsung nancelep di lubang kuping. Isolasinya bagus, tapi kalau saja karet earbuds-nya ini lebih tipis, bakal lebih enak nih. Kalau yang sekarang pakai berasa agak nyaman. Tapi itu juga tergantung kontur kuping kalian ya. Nah, untuk protokol Bluetooth-nya terdeteksi support dengan SD audio. Nah, di sini touch control-nya termasuk responsif dan ada notif perubahan mode. Saat play format 3D sound visualisasinya baik, bisa menentukan arah suara dan terdengar detail. Stage-nya juga luas, positioning-nya tepat, akurasi level suaranya juga bagus. Soal latensi untuk mode normal sebenarnya udah low banget. Sinkronisasi suara dengan gerak bibir masih terlihat pas. Nah, kalau diaktifkan mode gamingnya, delivery suaranya ini tambah cepet, nambah akurat dibanding yang versi normal tadi. Nah, cakepnya tone karakter suara juga cenderung gak berubah ya. Sedikit masih sama dengan versi normalnya. Pas dipakai ngegame PUBG juga di mode normal, suara tembakan ini minim delay. Cuma di suara lari offset 2 langkah. Beda kalau dipakai mode gaming, suara lari terbilang pas dan akurat. Dan terkadang offset cuma 1 langkah. Tapi kok kamu mancing-mancing aku sih? Iya. Aku cuma bacain berita doang. Lihat. Nih, tuh. Ya kan? Oh iya, hilang di gunung. Lu gak marah-marah, gue nongol tiba-tiba lu ngomong kehilangan. Emang lagi Gak. Terus kemarin, kamu ngapain ngejar-ngejar aku?
Kalau karakter suara terbilang tebel ya, quantity mid-range dan bassnya ini cukup dominan. Vokalnya sedikit mundur tapi detail clarity-nya masih oke. Treble-nya juga terbilang halus, lalu bassnya ini cukup terkontrol, gak moody. Dengan pengaturan volume sekitar 60-70% saja. Ini sih udah enak banget. Kalau dibikin pol, berasa banget bassnya ini ngambang terus jadi agak lebih bumi. Untuk basshead sih ini masih bisa masuk. Saran saya sih enak dengerin lagu di setel volume 60-70% saja. Dan berikut ini adalah perbandingan kualitas mikrofonnya. Halo T12, T12 ini adalah suara dari mikrofon Blisswolf BW-FLB3 tanpa mikrofon eksternal ya. Saya menggunakan recorder bawaan Windows 10, ini langsung connect ke laptop. T12 ini adalah suara mikrofon dari earbuds-nya tanpa mikrofon eksternal BW-FLB3. Nah, kalau yang ini adalah kualitas suara dari mikrofon eksternal BW-FLB3. Apakah ada perbedaan dengan yang sebelumnya? T12 ini adalah kualitas suara dari mikrofon eksternal BW-FLB3 Blisswolf Earphone Gaming. Oke, di penghujung video dengan harga sekitar 600 ribuan bisa dibilang karakter audionya ini masih nyaman didengar ya. Gak bikin lelah kuping kita. Hanya saja dari desain earbudsnya ini untuk saya sih masih kegedean dan agak sedikit kurang nyaman dipakai. Mungkin di kalian beda lagi, jadi kudu coba sendiri. Dan juga baterai charging case-nya ini cepat habis ya. Mungkin ngaruh dari LED RGB-nya dan displaynya. Nah, menariknya kalau buat ngegame ini rekomen banget karena sudah low latency dan tentunya punya mikrofon yang detachable jadi lebih clear. Apalagi dengan tipe bass head, ledakan pas main game jadi lebih mantap. Oke, sekian saja. Semoga informasi tadi berguna buat kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah, undur pamit. Wassalam.